Latar belakang penyalahgunaan hak paten seringkali menjadi isu yang krusial dalam dunia bisnis, khususnya terkait sengketa merek dagang. Salah satu kasus yang mencuat adalah sengketa antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono yang melibatkan merek dagang Geprek Bensu. Kasus ini bermula ketika Ruben Onsu mendaftarkan merek dagang Geprek Bensu pada tanggal 7 Juni 2018, namun pendaftaran tersebut menimbulkan masalah hukum karena merek tersebut dianggap menyerupai merek dagang Ayam Geprek Bensu yang sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono pada tanggal 3 Mei 2018. Pengertian hak paten dan merek dagang. Hak paten hal eksekutif yang diberikan pada penemu untuk melindungi penemuan teknologi yang memberikan solusi teknis pada suatu masalah. Paten umumnya berlaku untuk produk atau proses teknis. Merek dagang, merek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dari yang lain. Merek dagang bisa berupa nama, logo, simbol, dan kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Penting untuk dibedakan bahwa hak paten dan merek dagang adalah dua bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang berbeda. Merek dagang berfokus pada identitas atau branding, sementara paten berfokus pada pelindungan inovasi dan teknologi. Dua, pentingnya pelindungan merek dagang dalam bisnis. Pelindungan merek dagang menjadi sangat penting dalam dunia bisnis untuk menjaga identitas brand dan kepercayaan konsumen. Tanpa perlindungan yang tepat, suatu merek dagang dapat diambil atau disalahgunakan oleh pihak lain yang bisa merugikan reputasi bisnis dan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Identifikasi makalah. Sengket, Sengketa yang terjadi antara Robin Ongso dan PT Ayam Geprek Beni Sujono menjadi salah satu contoh kasus penyalahgunaan atau tumpang tindih hak paten terkait penggunaan nama dagang yang cukup kompleks. Pokok permasalahan utama dalam kasus ini adalah terkait hak kekayaan intelektual atau nama dagang Bensu. Nama bensu yang digunakan oleh Robin Onsu adalah merek dagang Geprek Bensu. Ternyata terlebih dahulu didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono dengan nama dagang AMI Geprek Bensu. Bensu. Hal ini memunculkan sengketa hukum terkait siapa yang memiliki hak sah atas nama tersebut karena adanya kemiripan yang berpotensi menentukan kebingungan di kalangan konsumen dan dampak negatif bagi salah satu pihak. Sengketa merek dagang antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono bermula ketika Ruben Onsu, seorang public figure, mengajukan pendaftaran merek Geprek Bensu pada tanggal 7 Juni 2018. Namun merek ini dianggap terlalu mirip dengan Ayam Geprek Bensu yang sebelumnya telah didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono pada tanggal 3 Mei 2017. Berikut adalah poin-poin penting dalam kasus ini. Pengajuan pendaftaran Ruben Onsu mengajukan pendaftaran merek dagang untuk Geprek Bensu yang pada dasarnya merupakan singkatan dari namanya sendiri. Keberatan hukum PT Ayam Geprek Beni Sujono menentang pendaftaran tersebut dengan alasan merek dagang yang mereka daftarkan terlebih dahulu digunakan untuk pemilik kepemilikan yang signifikan. Putusan pengadilan menyatakan bahwa Ruben Onsu tidak berhak atas merek tersebut karena adanya kemiripan yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Oh baik, di sini saya akan membahas tentang rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah dampak dari sengketa merek ini terhadap konsumen dan masyarakat luas dalam konteks. Yang kedua, bagaimana tindakan yang diambil oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono dapat dinilai dari sudut pandang teori deontologi terkait transparansi dan kejujuran. Yang ketiga, sejauh mana penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dipertimbangkan dalam keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Yang keempat adalah, apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak. Yang kelima dan terakhir adalah, apa rekomendasi solusi yang dapat diusulkan untuk mencegah terulangnya sengketa merek serupa di masa depan. Kita akan membahas tentang pokok bahasan, yaitu penerapan teori etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarianisme adalah pendekatan yang menilai tindakan berdasarkan dampak positif atau negatifnya terhadap
kesejahteraan secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah teori deontologi, adalah pendekatan yang menekankan kewajiban moral dan prinsip yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Selanjutnya, ada teori hak dalam etika bisnis. Teori ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak individu. Pendekatan ini berfokus pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, seperti hak atas kebebasan, kepemilikan, dan perlindungan dari perlakuan tidak adil. Nah, yang dimaksud hak atas kebebasan adalah setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak merugikan orang lain. Lalu, ada hak atas kepemilikan. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu, individu berhak memiliki dan mengelola properti serta aset yang mereka miliki. Ini penting banget untuk mendorong inovasi dan tanggung jawab pribadi dalam bisnis. Dan yang terakhir, pelindungan dari perlakuan tidak adil. Maksudnya adalah, setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan setara, terlepas dari latar belakang ras atau jenis kelamin. Hal ini mencakup penegakan hukum dan kebijakan perusahaan yang menjamin perlindungan hak-hak ini. Teori hak dalam etika bisnis menekankan bahwa menghormati hak individu bukan hanya kewajiban moral, tapi juga strategi yang cerdas untuk keberlanjutan bisnis. Dengan menghargai hak individu, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Sedangkan teori keadilan dalam etika bisnis berfokus pada distribusi yang adil dari manfaat dan beban di antara semua pemangku kepentingan. Nah, pendekatan ini berupaya memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampak pada semua yang terlibat. Prinsip utama dalam teori keadilan adalah keadilan distribusi. Maksudnya, menekankan perlunya membagi sumber daya, keuntungan, dan beban secara proporsional di antara pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Lalu, ada keadilan prosedural. Keadilan yang menekankan pentingnya proses yang transparan dan adil dalam pengambilan keputusan, yang dimana semua suara didengar dan dipertimbangkan. Dan terakhir ada keadilan kompensatori. Keadilan ini berfokus pada memberikan kompensasi yang adil kepada mereka yang dirugikan oleh keputusan bisnis. Misalnya, dalam hal pengurangan tenaga kerja atau kerusakan lingkungan. Kesimpulannya adalah, teori keadilan dalam etika bisnis menekankan bahwa keadilan bukan hanya sekedar prinsip moral, tapi juga esensial untuk keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Dengan memastikan distribusi yang adil dari manfaat dan beban, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan loyalitas di antara semua pemangku kepentingan yang pada gilirannya mendukung keberhasilan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pengguna sah pertama atas geprek ayam geprek Bensu. Sebagai konsekuensi, merek dagang geprek Bensu yang didaftarkan Ruben Onsu dibatalkan. Dan Ruben Onsu diharuskan membayar biaya penghapusan merek sebesar Rp1.911.000. Tidak puas dengan keputusan ini, Ruben Onsu kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kasasi tersebut ditolak pada 20 Mei 2020. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu, keputusan pengadilan adalah pengadilan menegaskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono memiliki hak yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu, yang menunjukkan pentingnya pendaftaran merek dan bukti penggunaan, yang menandakan bahwa keputusan hukum dapat berdampak signifikan pada pemilik merek yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kesimpulannya adalah, kasus Ayam Geprek Bensu menunjukkan kompleksitas hukum dalam pengelolaan merek dagang dan pentingnya kepemilikan yang sah. Pengusaha harus memahami peraturan terkait merek untuk melindungi usaha mereka secara efektif dan meminimalkan risiko sengketa hukum di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi solusi yang dapat kami ambil ya untuk menyikapi sengketa antara merek dengan Ruben Onsu dengan PT Ayam Geprek Beni Sujono ini tuh supaya nggak bisa terulang lagi atau nggak terulang lagi lah, kita minimalisir hal-hal itu biar nggak terulang lagi. Nah, di mana rekomendasi solusi ini berdasarkan tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa penjelasan kasus yang lain-lain gitu ya, sampai tadi tahap penyelesaian kasusnya bagaimana hingga akhirnya kami merekomendasikan beberapa solusi yang dapat diambil, yang dimana pendaftaran merek yang lebih ketat, dimana tujuannya itu untuk bisa para pemberi kewenangan hak paten dapat mengecek lebih dulu nih merek yang daftarkan itu udah ada atau belum. Lalu yang kedua
sosialisasi dan edukasi mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, hal ini juga penting karena perlunya tingkat sosialisasi bahwasanya para pelaku usaha masih kurang dalam memahami pentingnya hak ini. Yang ketiga, ada mekanisme penanganan kasus sengketa atau sengketa gitu yang lebih cepat dan efektif, di mana penanganan kasus ini harus efektif dan cepat karena ini menyangkut perusahaan yang tentu saja di dalamnya itu harus beroperasional sehingga tidak mengganggu jalannya bisnis, dan juga para pekerja di dalamnya masih bisa tetap untuk bekerja gitu. Nah, yang keempat, ada database merek yang terintegrasi, di mana database merek yang terintegrasi ini penting untuk diadakan. Tujuannya, kenapa? Tujuan itu supaya para pelaku usaha sebelum mendaftarkannya, mereka bisa mengecek dulu apakah merek yang mereka ingin daftarkan itu sudah ada atau belum yang makanya. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi antar pelaku usaha dan pemerintah, di mana kolaborasi ini penting teman-teman menurut kami. Dengan ada kolaborasi yang sejalan dan linear garisnya antara pemerintah dan pelaku usaha, mereka bisa saling memahami apa kebutuhan pengusaha, apa kebutuhan dari kewenangan dari pengusaha itu, dan hak-haknya juga bagaimana. Nah, itu harus perlu dipelajari lebih lanjut dalamnya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari kasus kasus Ruben Onsu dengan PT Geprek AMB di Sujono, yang dimana kesimpulan menurut kami adalah dari analisis yang dilakukan, kasus sengketa antara Ruben Onsu dan PT Geprek Sujono menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual di dalamnya, dan juga pentingnya untuk penanaman nilai-nilai etika dalam berbisnis, sehingga ketika dapat menghindari terjadi sengketa di dalamnya. Karena telah terjadi sengketa, maka yang dirugikan adalah pihak perusahaan, produsen, konsumen, dan ini juga bisa mengganggu dari stabilitas bisnis yang berjalan. Diharapkan dengan begini dan rekomendasi yang kami sampaikan tadi dapat menjadikan iklim bisnis di Indonesia menjadi lebih baik dan berkembang. Terima kasih.